Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita ada di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Rabu 30 November 2022. Mari kita menyiapkan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama, pentingnya memelihara iman. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 23 sampai 35. Namun saya akan membacakan satu ayat saja sebagai dasar perenungan kita saat ini, yaitu terambil di dalam ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Keluarga damai, perikop ini merupakan peringatan Tuhan Yesus akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Di dalam LAI, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul atau tema perikop, kedatangan anak manusia. Dan juga di dalam ayat sebelumnya, perikopnya diberi judul siksaan yang berat dan Mesias palsu. Keluarga damai, janji kedatangan Tuhan Yesus kembali itu pasti akan tergenapi. Dan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu disertai dengan kondisi yang sangat mengerikan yang mungkin saat ini kita tidak bisa pikirkan dengan pemikiran kita. Di dalam ayat 29 di sana dikatakan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Keluarga damai, ini satu kondisi yang sangat mengerikan. Kondisi yang tidak pernah kita bisa mengerti. Tetapi itu yang sudah ditegaskan oleh Tuhan Yesus sebagai tanda bahwa Yesus akan datang. Bukan lagi sebagai manusia yang lemah, bayi yang mungil itu di Bethlehem, tetapi dia akan datang sebagai penguasa, raja di atas segala raja. Maka itu dia mengingatkan kepada setiap kita, orang yang percaya, untuk kita ini memelihara iman kita. Maka itu sangat penting kita memelihara iman kita. Bagaimana kita memelihara iman kita? Ada 3 K. K yang pertama adalah kewaspadaan. Yang kedua ketekunan. Yang ketiga ketaatan. Mari kita lihat K yang pertama, yaitu kewaspadaan. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus datang, itu akan ada penyesatan, yaitu Mesias palsu. Maka itu kita perlu memelihara iman kita, supaya kita ini memiliki kewaspadaan, bisa membedakan antara yang palsu dengan yang tidak. Karena di dalam ayat 23 sampai 24 Tuhan Yesus sudah menegaskan demikian. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Keluarga damai, kalau saat ini kita bisa menyaksikan betapa banyak orang-orang, hamba-hamba Tuhan yang begitu hebatnya, sehingga banyak orang yang takjub akan kehebatan itu, kita perlu waspada. Supaya iman kita ini tidak digoyahkan, iman kita ini tidak disesatkan. Waspada.
Maka itu untuk kita memelihara iman kita perlu yang pertama ini, yaitu kewaspadaan. Keluarga damai, kalau kita tidak waspada, bisa jadi kita ikut tersesat. Sekalipun atas nama Tuhan yang diajarkan, tetapi kehidupan daripada orang-orang yang demikian jauh bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu kita jangan ikuti. Memelihara iman, yang kedua adalah ketekunan. Keluarga damai, kita perlu sadar, kita perlu yakin bahwa hidup kita ini bukan hanya sebagai anggota gereja, orang Kristen, tetapi hidup kita ini adalah sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Keluarga damai, biarlah kita sadar bahwa hidup kita ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan biarlah kita sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan hidup di dalam ketekunan. Mengapa? Sebab di dalam ayat yang ke-31 dari Injil Matius pasal 24 ini, saudara, bahwa Tuhan Yesus menegaskan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi hidup kita pada saat ini yang sudah percaya kepada Kristus adalah hidup sebagai orang-orang pilihan. Maka itu mari kita hidup di dalam ketekunan. Ketekunan untuk terus belajar akan firman Tuhan. Untuk terus setia di dalam pelayanan kita. Keluarga damai. Yang ketiga, untuk kita bisa memelihara iman, yang ketiga adalah ketaatan. Ketaatan terhadap apa? Ketaatan terhadap firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan yang adalah kekal. Firman Tuhan yang tidak akan berlalu. Sebagaimana firman Tuhan katakan. Sebagaimana Tuhan Yesus tegaskan di dalam ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi hidup kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, sebagai orang yang telah dipilih oleh Kristus, kita hidup di dalam kewaspadaan, kita hidup di dalam ketekunan, kita juga sekaligus hidup di dalam ketaatan. Sebab firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Maka itu kita perlu hari-hari hidup kita ini melakukan akan firman Tuhan. Maka itu coba kita bandingkan di dalam ayat yang ke-33. Mengapa kita perlu taat akan firman Tuhan? Ayat 33 di sana dikatakan, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Dengan kata lain, hidup kita ini tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi kita tahu bahwa itu pasti akan terjadi. Dan kalau di masa hidup kita Tuhan Yesus datang kembali, biarlah kita didapati sebagai orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Keluarga damai, biarlah di dalam hidup kita pada saat ini sungguh hidup memelihara iman, supaya kita waspada, kita tekun, dan kita taat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena melalui firman-Mu kami diingatkan kembali supaya hidup kami memelihara iman. Supaya sebelum Tuhan Yesus datang kembali, kami boleh bersiap diri. Sebelum masa penderitaan, masa siksaan yang berat itu terjadi, biarlah kami boleh menyiapkan dengan iman yang kokoh melalui kewaspadaan, ketekunan, dan ketaatan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian untuk kita terus memelihara iman sampai akhir. Amin.